Hari ini cuacanya terik banget dan ini pas sekali untuk mereview PLTS yang kedua setelah sebelumnya aku pernah buat video tentang PLTS yang aku pakai selama 2 tahun. Jadi ini merupakan PLTS yang masih tergolong baru karena belum sampai setahun. Untuk panelnya aku pakai 120 WP dikali 2 jadi totalnya 240 WP. Dan untuk rangka penyangganya aku pakai besi siku. Jadi simpel aja nih, cukup satu batang aja terus kita bagi dan disesuaikan dengan ukurannya. Oke, jadi untuk rangkaian indoornya ini aku pakai SCC MPPT dari Evever 40 ampere versi yang terbaru yaitu versi G3. Nah, ini lumayan upgrade dibandingkan versi sebelumnya karena aku pakai waktu itu cuman SCC PWM yang harganya cuma 50 ribuan. Jadi ya lumayan juga untuk harganya juga upgrade ya. Jadi di sekitar waktu itu aku beli 1,5 jutaan. Dan saat ini terpantau hampir penuh di 13,5 volt. Cuaca di luar juga terik banget. Kemudian kita lihat untuk rangkaiannya. Nah, untuk kabelnya ini aku pakai kabel yang 6 mili dari atas. Panjangnya lumayan, ini 15 meter dan di atas sebenarnya masih ada sisa digulung, dimasukkan ke MCB DC 40 ampere, kemudian ditarik ke bagian input dari MPPT ini. Nah, kemudian dari situ untuk ke baterainya ini aku nggak langsung ke baterai, tapi melalui bus bar. Jadi ke bus bar dulu untuk positif dan negatifnya. Kemudian dari bus bar ini juga kita tarik ke baterai. Nah, ini ke baterai. Untuk baterainya aku pakai baterai LiPo 4 100 ampere dan juga dilengkapi oleh BMS. Ini ada tanggalnya juga, tanggal 25 bulan 8 2024. Ya, kurang lebih hampir setahun sebentar lagi. Penggunaan bus bar di rangkaian ini bikin jadi lebih efisien karena kita bisa menyambungkan beberapa perangkat langsung dari bus bar tanpa melalui baterai. Jadi jalur permukaannya lebih lebar. Nah, ini aku sambungkan ke inverter, kemudian ada juga perangkat elektronik yang langsung pakai arus DC yaitu seperti router di atas aku langsung sambungkan ke sini tanpa pakai adaptor bawaan dari router. Nah, jadi untuk inverternya juga aku modif. Nah, kita lihat dulu di atas, ini untuk jalurnya positif aja, masukkan ke MCB AC. Oke, kemudian MCB AC, baru kita masukkan ke inverter. Inverternya aku modif, aku tambah sebuah fan, dan juga tutupnya aku ganti juga nih pakai, ini bekas saringan akuarium. Jadi aku pakai itu, kemudian dilapisi lagi dengan kain hijau, biar nggak mudah berdebu, tersaring lagi gitu. Dan ini kenapa aku pakai fan tambahan biar inverternya makin adem karena perangkat elektronik itu semakin dia adem itu semakin awet. Kemudian untuk outputnya juga aku tambahkan smart plug yang bisa mengontrol on off daripada kontak jalur output dari inverter. Dengan baterai 100 Ah dan juga solar panel 240 WP, sebenarnya untuk penggunaan harian itu udah lebih dari cukup karena aku hanya pakai sekitar 70 watt lebih untuk kebutuhan lampu, router, CCTV dan sebagainya. Jadi ini aku tunjukin sekitar 72-73 watt saat ini. Dan kita kembali lagi ke sini bus barnya tadi aku lupa nunjukin. Nah, ini kabel kecil ini aku hubungin langsung ke router. Router di atas, router Ruiji, langsung dari bus bar, jadi tanpa melalui adaptor. Kemudian untuk loadnya saat ini lumayan kecil nih, cuma 1,8 watt yang terhubung ke dua titik dari CCTV melalui load dari SCC. Nah, aku kelupaan tadi ada untuk on-off kontak dari inverter. Ini aku hubungkan, aku solder di bagian kontaknya, dihubungkan melalui relay 220 volt agar inverternya bisa on-off otomatis saat PLN menyala ataupun padam. Nah, ini bagaimana cara kerjanya? Simple sebenarnya. Jadi kalau saat ini siang hari PLN-nya tidak menyala, itu akan otomatis inverternya hidup. Tapi saat sore hari, saat PLN menyala, itu akan otomatis off untuk
inverternya. Jadi begitulah fungsi kerja relay 220 volt. Kemudian selanjutnya kita akan coba menunjukkan bagaimana penggunaan dari baterai ini jika kita kuras ataupun kita gunakan untuk aktivitas yang lebih berat. Contohnya ini aku pakai untuk gerenda. Oke, jadi kalau kita lihat di smart plug ini powernya sekitar 270 watt, 300 watt. Kita lihat mentoknya sampai berapa. Di kisaran 347 watt. Ini udah lumayan nih. Udah menguras banget dari baterainya. Dan masih sanggup untuk mengangkat. Jadi bagaimana buat teman-teman, apakah sudah tertarik untuk mulai memasang PLTS di rumah? Jika kalian punya budget lebih, saran aku mungkin kalian bisa langsung pakai SCC MPPT. Mungkin harganya memang lebih mahal, tapi untuk performanya jauh lebih baik dibandingkan PLTS pertama yang aku pasang, yaitu masih pakai SCC dari PWM yang warna biru kecil itu. Dan untuk kalian juga invest di baterai LiPo4 karena performanya juga lebih baik dibandingkan dengan aki basah mobil. Itu nggak kuat kalau kita angkat buat beban berat seperti mesin gerenda tadi. Jadi mungkin sekian sharing PLTS yang kedua kali ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Kalau mau sharing pengalaman PLTS kalian juga boleh. Ke depan aku bakal buat mungkin konten-konten kalau ada upgrade seputar PLTS yang saat ini aku pakai. Karena di channel ini udah ada playlist khusus untuk PLTS. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa.